kenapa pagarnya ini bisa menutup dengan sendirinya. Kemudian mereka ini mendengar siulan sebanyak 3 kali. Setelah itu mereka menoleh ke arah siulan itu. Suaranya berasal dari teras depan rumah itu. Dan tiba-tiba mereka ini melihat sosok pocong yang sangat menyeramkan. Bahkan waktu itu Jupri mengarahkan senternya ke arah sosok itu. Sosok itu terlihat sangat jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu, mungkin beberapa sedang menghabiskan waktu dengan keluarga. Ada juga yang sedang keluar dengan pacar, walaupun itu hanya sekedar mencari makan dan menikmati suasana. Tapi bagi teman-teman yang tidak ada acara, alangkah baiknya mendengarkan cerita ini supaya juga bisa menemani. Begitu juga dengan aku. Aku jarang sekali keluar malam minggu. Tapi biasanya sekali keluar malam minggu, pulangnya malam Kamis. Dan selamat datang di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Arey. Baru kali ini, Rey, aku bertemu dengan namanya hantu. Mana jenisnya pocong lagi. Serem. Aku lihat mungkin jaraknya itu gak lebih dari 5 meter. Walaupun waktu itu gelap, tapi sempat aku kasih cahaya senter, dan dia terlihat sangat jelas sekali. Itu adalah salah satu cuplikan dari cerita salah seorang temanku. Namanya ini Jupri. Panggilannya Badak. Entah kenapa dia dipanggil Badak sejak kecil. Kita kenal karena waktu dulu aku dan dia ini sering nongkrong bareng. Kemarin dia menghubungiku untuk menceritakan sebuah pengalaman yang cukup berharga bagi dia. Walaupun itu adalah pengalaman mistis atau lebih ke horor, cukup menyeramkan. Nah, Jupri ini tinggal di sebuah pinggiran kota. Dia tinggal bersama bapak dan ibunya. Sedangkan Jupri ini juga mempunyai 2 orang adik, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kegiatan sehari-hari, kalau siang ini nganggur Jupri ini. Tapi kalau malam, dia membantu usaha pamannya. Kebetulan pamannya membuka sebuah bengkel tambal ban, tepatnya di pinggir jalan, merupakan jalan lintas, jadi banyak kendaraan besar lewat di tempat itu. Kalau malam kadang-kadang dia sering mendapatkan beberapa pelanggan seperti ganti ban-ban mobil besar. Hasilnya cukup lumayan menurutnya. Jupri ini anaknya sangat rajin. Dia ini sistem kerjanya berangkat sore bahkan sampai pagi hari. Dia bergantian dengan pamannya. Nah, rumah Jupri ini berada di sebuah gang. Kebetulan di kampungnya ini ada beberapa gang. Salah satunya adalah Gang Mawar yang ditempati Jupri. Merupakan deretan rumah-rumah sederhana. Rata-rata penduduknya adalah orang daerah asal situ. Penduduknya mereka masyarakat sekitar yang asli menempati tempat itu dari dulu. Dan tak jauh dari tempat itu ada 1 gang lagi, disebut sebagai Gang Melati. Nah, di Gang Melati itu terdiri dari deretan rumah-rumah cukup bagus, terkesan elit. Malah beberapa rumah ini justru terlihat mewah. Rata-rata pemiliknya adalah pengusaha dari daerah luar kota. Rumah Jupri ini dan bengkel tempat dia bekerja jaraknya tak jauh, hanya sekitar 100 meter. Cerita horor ini diawali dari Abdul. Nah, Abdul ini adalah adik dari si Jupri ini. Dia berusia sekitar 10 tahun karena masih SD. Setiap malam Minggu dan malam Senin, Abdul ini selalu belajar ngaji
di sebuah musola di ujung gang tersebut. Dia belajar bersama teman-temannya. Tidak di hari biasa karena dia harus belajar untuk sekolahnya. Tapi pada suatu malam, waktu tepatnya adalah malam minggu, setelah selesai sholat maghrib, Abdul ini bersama teman-teman sebayanya ini menunggu sampai sholat isya. Nah, setelah sholat isya, dia ini diajar ngaji oleh ustadz setempat. Dia selalu mengikuti pelajaran ngajinya itu karena itu juga merupakan dari pesan dari orang tuanya. Walaupun Jupri sendiri tidak bisa ngaji, dia berharap adiknya ini mendapat pendidikan agama. Memang Jupri ini sangat sayang dengan adik-adiknya, apalagi dengan si Abdul ini. Keterbatasan orang tuanya yang hanya bekerja sebagai pedagang membuka warung kecil-kecilan di depan rumah. Jadi setiap Jupri ini menerima gaji dari dia membantu pamannya, dia selalu membelikan apa yang adik-adiknya mau. Walaupun sebenarnya kadang gajinya itu tak seberapa. Dia berbicara yang penting adikku ini bahagia. Nah, waktu itu Abdul ini belajar ngaji sampai agak larut malam, sekitar jam 8:30 malam waktu itu. Kemudian setelah selesai, Abdul dan 2 orang temannya ini berjalan pulang. Setiap pulang ngaji, Abdul dan teman-temannya ini memilih lewat Gang Melati karena menurut mereka di situ jalannya lebih bagus, apalagi ada pencahayaan terang, berbeda dengan Gang Mawar di deretan rumah si Jupri itu. Suatu ketika waktu itu, ketika Abdul berjalan, kebetulan di tempat deretan rumah-rumah itu ada 2 rumah kosong. Satu rumah berlantai 2 dan satu rumah ini lantainya cuma 1. Rumahnya tapi agak besar dan luas. Nah, mereka ini sedang bercanda di tempat itu. Ketika Abdul ini sedang bermain dengan 2 temannya, mereka sedikit usil dengan memukul-mukul pagar dari salah satu rumah kosong itu. Mereka terus melakukan itu berkali-kali, bahkan mereka berteriak-teriak di depan rumah itu. Tiba-tiba si Abdul ini melihat ada seorang bapak-bapak, badannya cukup kurus, berada di depan teras rumah kosong tadi. Nah, bapak-bapak itu tiba-tiba berkata kepada mereka, "Jangan berisik di tempat itu." Spontan ketiga anak ini melihat ke arah sosok itu, dan menurut cerita Abdul, sosoknya itu seperti laki-laki biasa, tapi wajahnya ini rusak. Seketika mereka bertiga ini lari. Nah, ketika lari itu, Abdul tiba-tiba terjatuh, sedangkan 2 temannya meninggalkannya berlari lebih dulu. Di situ Abdul sempat menangis karena kakinya ini sedikit mengalami luka. Sambil berjalan pincang, Abdul ini terus mengikuti ke arah teman-temannya yang sudah meninggalkannya ini cukup jauh. Ketika itu Abdul tak berani langsung pulang karena takut dimarahi. Kemudian dia menuju berbelok ke arah kanan, ke arah tempat kakaknya si Jupri ini bekerja di sebuah bengkel tambal ban tadi. Nah, melihat adiknya yang menangis, Jupri ini langsung bertanya, "Loh Dul, kamu kenapa?" Abdul waktu itu cuma menjawab, "Aku tadi dimarahin bapak-bapak di sana, Mas." Nah, waktu itu Jupri ini langsung berdiri dan memegang tangan adiknya. Kemudian dia berkata, "Siapa yang marahin kamu? Tunjukin aku orangnya." Sambil menyeret adiknya ini, adiknya pun berjalan menuju ke rumah kosong tadi. Setelah sampai di depan rumah kosong tadi, dia tidak melihat siapapun. Waktu itu Jupri bertanya, "Di mana orangnya? Mana rumahnya?" Adiknya hanya menunjuk ke rumah kosong tadi. Di situ Jupri sempat terdiam karena dia tahu kalau rumah itu tidak ada penghuninya. Jupri pun bertanya kepada adiknya, "Kamu yang benar, jangan bohong. Siapa yang marahin kamu?"
Abdul dengan polos menjawab, "Di situ mas, tadi ada bapak-bapak marahin aku gara-gara aku mukul-mukul pagar ini. Kalau nggak bertanya, kalau mas ini nggak percaya, coba nanti tanyakan kedua temanku." Kemudian waktu itu Jupri langsung mengajak adiknya pulang. "Ya sudah, ayo kita pulang. Nanti kalau bapak sama ibumu bertanya, kamu bilang saja tadi nggak sengaja jatuh, supaya kamu tidak dimarahi." Waktu itu Jupri pun mengantarkan adiknya pulang. Setelah dia mengantarkannya, dia kembali ke tempat bengkelnya tadi. Dalam benak si Jupri, dia sempat berpikir, apa adiknya berbohong? Ataukah memang ada penghuni baru di tempat itu? Kalaupun ada penghuninya, kenapa tempatnya masih banyak rerumputan dan belum terawat? Nah, di sela lamunannya itu tiba-tiba salah seorang temannya ini datang. Kemudian dia bertanya, "Loh, kenapa badak, kamu kok ngelamun? Apa belum ada ban bocor?" Dia hanya tersenyum waktu itu. Tak lama kemudian datang lagi salah seorang temannya. Jadi waktu itu mereka bertiga. Pikiran Jupri masih linglung waktu itu, dengan memikirkan apa yang dialami adiknya tadi. Sedikit rasa tidak terima, kalaupun yang memarahinya tadi itu adalah orang, dia akan langsung mendamprat orang itu. Itu adalah pikiran si Jupri. Kemudian lama-kelamaan dia ini tidak tahan. Dia langsung bercerita kepada dua orang temannya tadi. Walaupun ceritanya waktu itu agak sedikit dirubah. Jupri bilang ke dua temannya, "Bengkel sepi, nggak ada kegiatan lagi, apalagi ini kan malam minggu. Aku tadi lewat di Gang Melati sebelah. Di sana ada satu pohon mangga, buahnya matang-matang. Ayo kita cari, lumayan buat cemilan, apalagi kan nggak ada kegiatan." Nah, kedua temannya ini langsung mengiyakan ajakan Jupri. Salah seorang sempat bertanya, "Di rumah sebelah mana?" "Itu di samping rumah kosong." "Iya, memang di sana ada pohon mangganya. Tapi apa nggak serem malam-malam kayak gini?" "Ya nggak apa-apa, kalau ada orangnya kan kita malah ketahuan. Di situ kan nggak ada yang ngambil. Ayo kita ambil." Kemudian mereka bertiga ini berjalan. Jupri pun tak lupa menutup bengkelnya tadi, karena waktu itu pamannya masih ada urusan di tempat lain. Jam waktu itu menunjukkan hampir jam setengah 11 malam menurut Jupri. Suasana di Gang Melati ini memang sangat sepi. Beberapa rumah yang berpenghuni, mereka memilih untuk di dalam rumah saja, tidak ada sosialisasi di malam hari. Tak ada rasa takut bagi mereka. Apalagi dua orang ini sudah biasa mereka keluar malam. Sebenarnya Jupri sempat menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan apakah rumah itu ada penghuninya atau tidak. Tapi ketika melihat tak ada lampu yang menyala, dia benar-benar yakin kalau rumah itu tidak berpenghuni. Dengan pelan-pelan Jupri membuka pagar depan rumah itu yang memang sudah tidak tergembok atau terkunci. Kemudian mereka bertiga masuk. Di pojokan depan rumah itu, di pekarangannya memang ada satu pohon mangga yang tak cukup tinggi. Nah, di situ memang ada beberapa buah yang sudah cukup matang. Dengan menggunakan lampu senter yang sengaja dibawa Jupri ini, mereka mulai memilih buah mangga itu. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu pagar depan ini menutup dengan pelan. Spontan mereka bertiga ini melihat ke arah pagar itu. Bahkan di sana tidak ada siapapun. Suasana mulai tegang. Mereka bertiga saling pandang. Di pikiran mereka pasti ada pertanyaan. Kenapa pagarnya ini bisa menutup dengan sendirinya? Kemudian mereka ini mendengar siulan sebanyak 3 kali.
Setelah itu mereka menoleh ke arah siulan itu. Suaranya berasal dari teras depan rumah itu. Dan tiba-tiba mereka ini melihat sosok pocong yang sangat menyeramkan. Bahkan waktu itu Jupri mengarahkan senternya ke arah sosok itu. Sosok itu terlihat sangat jelas sekali. Dan waktu itu saking paniknya, Jupri ini langsung berlari dengan meloncati pagar. Sedangkan dua temannya ini masih tertinggal di belakangnya. Dengan terburu-buru kedua temannya ini sampai menabrak pagar yang ada di depan rumah itu. Mereka bertiga berlari melewati gang melati itu menuju ke bengkel tambal ban milik pamannya si Jupri. Cukup jauh, tapi mereka waktu itu berlari terus. Sesampainya di bengkel itu, mereka langsung duduk dan saling pandang tanpa bisa berbicara apapun. Sekitar beberapa menit akhirnya Jupri ngomong. Dia menceritakan tentang kenapa dia mengajak teman-temannya mengambil mangga di rumah kosong itu. Karena sebelumnya dia ini ingin memastikan apa yang diceritakan oleh adiknya ini benar atau tidak. Dia sempat berpikir di situ apakah memang ada penghuninya atau yang tadi dilihat adiknya ini adalah sosok hantu. Kedua temannya ini sempat marah sebenarnya dengan apa yang dilakukan Jupri tadi. Kalaupun dia tahu dia hanya untuk mengecek di sana ada hantunya atau tidak, mereka pasti tidak mau. Tak beberapa lama kemudian pamannya si Jupri ini datang. Melihat ada teman-temannya, pamannya ini merasa biasa karena di situ memang tempat nongkrong teman-temannya si Jupri. Apalagi mereka ini sering membantu kalau kekurangan tenaga untuk mengganti ban mobil-mobil besar. Tapi kemudian ada yang aneh karena melihat raut muka mereka ini agak sedikit pucat. Kemudian pamannya ini memang orang yang sudah berumur, jadi sedikit tahu tentang apa yang mungkin habis dilakukan oleh anak-anak muda ini. Pamannya pun bertanya, memang ada apa? Kemudian Jupri menceritakan pengalamannya bersama kedua temannya ini, termasuk apa yang dialami oleh adiknya tadi. Pamannya waktu itu hanya tersenyum. Kemudian beliau menceritakan sesuatu. Kalian tidak tahu tentang cerita dua rumah itu. Rumah yang satunya 2 lantai memang sudah lama tidak berpenghuni, tapi penghuninya masih sering ke tempat itu hanya untuk sekedar membersihkannya. Orangnya sudah mempunyai usaha di luar pulau, tapi berbeda cerita dengan satu rumah yang ada di sampingnya. Tepatnya yang ada pohon mangganya yang kalian curi itu. Ketiga orang ini langsung melihat ke arah pamannya ini seperti menunjukkan rasa penasaran. Kemudian pamannya melanjutkan ceritanya. Dulu rumah itu dihuni oleh pasangan muda yang baru menikah. Mereka berasal dari daerah Jawa Barat. Kemudian membeli rumah itu. Nah, ketika mereka baru pindah di tempat itu, mereka ini membawa 2 orang pembantu. 1 orang lelaki agak tua dan 1 orang perempuan agak muda. Baru beberapa bulan mereka tinggal di tempat itu. Salah seorang pembantunya atau mungkin tukang kebunnya ini, dia ini mengalami sakit. Nah, sakit itu cukup beberapa lama. Kemudian dia ini meninggal di rumah itu. Dan menurut cerita dari Pak RT-nya, ketika dia ditanyai apakah pembantunya ini akan dikuburkan di kampung, pemilik rumah itu bilang kalau orang ini sudah tidak punya keluarga. Bahkan dia sudah bekerja kepada keluarganya sejak dahulu. Dia tidak punya siapapun. Kemudian akhirnya bapak-bapak atau lelaki itu dikuburkan di pemakaman setempat. Setelah itu tak beberapa lama keluarga itu pindah lagi ke daerah lain. Nah, mungkin karena
sudah tidak pernah didoakan atau dibiarkan begitu saja. Jadi mungkin sosok itu menghuni rumah itu. Bukan hanya kali ini saja aku mendengar kalau di tempat itu sering terjadi penampakan. Beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu yang habis sholat maghrib. Beliau ini berjalan sendiri lewat depan rumah kosong itu. Nah, menurut beliau, dia sedang melihat ada bapak-bapak sedang duduk di teras sambil merokok. Padahal dia ini tahu kalau rumah itu sudah kosong lama sekali. Nah, itu adalah cerita dari pengalaman si Jupri tentang pocong seram di Gang Melati di daerahnya. Dari cerita ini ada sebuah pertanyaan dari Jupri yang belum aku bisa jawab sampai saat ini. Dia bertanya, apakah aku dosa kalau aku mendoakan banyak ban bocor di sekitar sini? Kan aku jadi dapat rezeki. Nah, entahlah, aku juga tidak bisa jawab pertanyaan itu. Mungkin teman-teman bisa jawab. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan video ini, dislike kalau tidak suka, itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, subscribe, share juga boleh. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.